Baik, selamat pagi untuk anak-anakku kelas 10 ya. Yang hari ini kita bersama-sama bertemu dalam pertemuan bimbingan konseling, pertemuan yang kedua ya. Jadi hari ini sudah pertemuan yang kedua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah masuk ke kelas. Jadi untuk halaman utama dari kelas kita sekarang seperti ini. Jadi saya sudah di halaman depan ini mencoba untuk menyapa kalian ya, supaya ada interaksi di antara kita dan juga kalian punya gambaran. Dalam pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang apa, atau dalam bimbingan konseling itu dikenal dengan istilah tema layanan ya. Jadi setelah minggu kemarin ya, minggu yang pertama, pertemuan pertama, kita berbicara tentang implementasi ya, iman dan ketakwaan kita sebagai seorang yang beragama ya, dalam implementasinya, dalam perbuatan kegiatan kita sehari-hari seperti apa ya. Terima kasih juga untuk tugas-tugas yang minggu kemarin sudah kalian kumpulkan ya. Bapak sudah melihat eh, cukup beragam jawabannya ya, dan terima kasih karena kalian sudah mencoba sedemikian rupa ya untuk memberikan jawaban, memberikan argumen yang terbaik ya menurut Bapak. Dan nanti selanjutnya kita bisa banyak berdiskusi tentang hal itu. Dan untuk pertemuan yang kedua ini kita akan bersama-sama berbicara tentang langkah berikutnya ya. Kalian sebagai siswa baru di SMK Mardiwana Cianjur ini untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Nah, kalian sebagai siswa baru itu tentu membawa atau melekat ya di predikat kalian sebagai siswa baru, pasti akan menemukan banyak hal-hal yang baru ya, meskipun dalam segala macam keterbatasan sekarang ini ya, karena kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita belum dimungkinkan untuk bisa bertemu secara tatap muka di sekolah ya. Padahal ya memang situasi idealnya itu dalam masa-masa seperti sekarang ini kalian bisa saling bertemu, bertegur sapa, juga kalian bertemu dengan kami Bapak Ibu gurumu di sekolah. Tetapi sekali lagi, ini karena memang bukan kondisi ideal yang kita inginkan bersama. Tetapi situasi seperti sekarang ini justru sebenarnya menjadi sangat konkret ya, ketika kita berbicara nanti tentang bagaimana kalian harus menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri dalam bahasa lain atau istilah lainnya sering kita dengar itu dengan istilah adaptasi. Nah, ketika kalian memasuki lingkungan yang baru seperti di sekolah kita ini, nah tentu kalian juga akan menjadi pribadi-pribadi yang saling bertemu satu dengan yang lain, yang memang sama-sama menemukan situasi yang baru ya. Tidak hanya kalian saja ya, para siswa baru, tetapi bagi kami Bapak Ibu gurumu ini ya sama juga. Kami juga bertemu dengan kalian, anak-anak yang baru. Jadi bagi kami ini juga sebuah proses ya. Jadi yang belajar untuk beradaptasi dengan situasi yang baru bukan hanya kalian sebagai siswa, tetapi kami sebagai guru-gurumu juga sama, harus belajar tentang situasi yang baru. Nah, di dalam situasi ini kalian menemukan lingkungan sekolah yang baru. Pasti tidak sama lagi dengan yang waktu kalian SMP kemarin ya, tahun kemarin. Nah, kemudian yang kedua, selain lingkungan sekolah yang baru, kalian juga akan bertemu dengan teman-teman yang baru, yang barangkali sebelumnya kalian tidak pernah kenal ya, bertemu juga tidak. Nah, sekarang lalu bertemu dalam satu sekolah yang sama. Nah, ini juga menjadi hal yang baru bagi kalian, meskipun pengalaman ini tentu saja bukan kali pertama ini terjadi.
karena teman-teman yang baru sebelumnya kalian juga sudah pernah mengalami. Tetapi pengalaman bertemu teman yang baru, saudara yang baru, ini juga akan selalu mendatangkan catatan-catatan baru dalam lembaran hidup kita. Dan inilah yang harus kita warnai dengan sesuatu yang baik. Nah, untuk kalian mampu memberi catatan warna yang baik dalam lembaran kehidupan kalian ketika menemui situasi yang baru, itu tidak mudah memang. Ya, jadi kita harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jadi bisa dibayangkan ya, sekarang kalian di sini sebagai siswa baru ketemu dengan begitu banyak teman-temanmu yang barangkali bisa saja berasal dari luar daerah. Ya, jadi tidak hanya satu lingkungan atau satu daerah atau satu kota, tetapi ini bisa saja kalian justru bertemu dari teman-teman yang dari luar pulau, bahkan menjauh di sana. Ya. Dan juga kalian juga tahu bahwa di sekolah ini kalian juga bertemu dengan banyak teman yang berbeda latar belakang, termasuk di dalamnya agama, keyakinan, ya, kepercayaan, kemudian suku, ya, golongan. Ini kalian banyak bertemu di sekolah ini. Oleh karena itu, dengan segala macam perbedaan tadi itu perlu kita semua untuk punya kemampuan beradaptasi. Nah, bagaimana supaya nanti proses adaptasi ini bisa berjalan dengan baik? Nah, mari sekarang kita pelajari sedikit demi sedikit. Ya, sehingga di halaman depan ini Bapak sudah menuliskan, kalau memang nanti ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, silahkan dituliskan di kolom komentar. Ya, nanti di lain waktu kita akan bersama-sama membahasnya lebih detail. Jadi di dalam kelas ini kalian punya ruang, ya, punya ruang untuk berbicara, untuk bertanya, atau bahkan untuk mengemukakan pendapat. Ya, ini juga salah satu instrumen, ya, atau salah satu aspek di dalam proses penyesuaian diri yang justru sangat kita tekankan di SMK Mardiwana Cianjur ini. Jadi kalian memang sudah saatnya sekarang mampu untuk punya keberanian, ya. Jadi punya kemampuan dan juga punya keberanian untuk mengekspresikan dirimu. Ya, bisa saja berupa pertanyaan, bisa juga berupa argumen. Jadi akan diskusi nanti kita akan menjadi lebih hidup begitu, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan hal-hal yang sekiranya nanti perlu kita diskusikan. Baik, untuk minggu ini atau pertemuan kali ini Bapak sudah menyiapkan bahan, ya. Di sini ada materi bimbingan konseling untuk pertemuan minggu yang kedua dengan tema layanannya adalah penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah baru. Ya, jadi kalian sebagai siswa baru dan masuk kategori remaja, ya, remaja sebenarnya remaja menuju dewasa awal. Nah, ini yang Bapak juga tegaskan lagi, ini membedakan dengan kalian waktu SMP. Jadi SMP itu mungkin masa transisi peralihan dari anak-anak ke fase remaja. Nah, sekarang kalian di tingkat SMK itu adalah peralihan dari fase remaja ke dewasa awal. Oleh karena itu diharapkan kalian juga mempunyai pemikiran yang berbeda, mindset yang berbeda, orientasi yang berbeda. Ya, ini juga berkaitan dengan bagaimana kalian dituntut untuk mampu melakukan proses adaptasi yang memang juga berbeda dengan adaptasi kalian waktu di SMP, ya. Kemudian jangan lupa ini untuk yang kedua, ya. Jadi di halaman classwork ini selain materi Bapak juga sudah menyediakan sebuah form, ya, form yang harus kalian isi karena di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang saya butuhkan dari kalian sebagai feedback, ya, sebagai umpan balik supaya saya juga tahu arah orientasi pemikiran kalian itu sejauh mana.
ya, ke arah mana orientasi pikiran kalian, bagaimana argumen kalian ketika disodorkan untuk menjawab pertanyaan misalnya. Ya, ini sangat penting ya bagi Bapak untuk bagaimana menganalisis nanti setiap jawaban-jawabanmu itu, karena ke depan ini pola pendampingannya bisa saja kita klasikal seperti ini, satu kelas bersama, tapi biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, saya juga banyak menemukan kasus-kasus yang memang kalian itu harus didampingi secara personal atau secara pribadi. Karena memang semua kita, kalian semua itu adalah pribadi-pribadi yang memang sangat unik dan tidak pernah sama satu dengan yang lain. Sehingga tidak perlu takut menjadi diri kita sendiri, ya. Jadi kita tidak perlu membranding ya, membranding itu mungkin berperilaku, mengungkapkan diri, entitas diri kita itu seperti orang lain. Ya, jadi nggak usah ikut-ikutan, nggak perlu, apalagi latah begitu ya, latah pengen seperti orang lain lalu melakukan hal-hal yang meniru-niru begitulah istilahnya ya. Kalau memang sesuatu yang baik ya nanti bisa saja dicontoh begitu, tetapi sekali lagi ya, kalian tidak perlu membranding diri kalian untuk menjadi orang lain. Ini juga menjadi bagian ya, salah satu bagian dari proses adaptasi kita. Nah, oleh karena itu nanti jangan lupa di sini sudah ada materinya yang Bapak akan kita bahas bersama hari ini, dan juga ada penugasannya. Nah, penugasan ini penting untuk kalian isi. Kenapa? Karena selain juga untuk nanti saya mendapatkan feedback dari kalian, tapi ini juga sebagai bukti konkret ya, sarana untuk saya melakukan presensi. Jadi kehadiran kalian di kelas ya, di kelas saya ini. Jadi dengan kalian mengisi, saya tahu bahwa kalian hadir dan mengikuti pembelajaran di kelas saya. Nah, lalu nanti satu lagi ada link untuk kalian bisa mengakses video ini. Ya, mengakses video ini maksudnya supaya ketika nanti barangkali kalian ada bagian-bagian tertentu yang kalian perlu mengulang, silahkan nanti diulang ya. Jadi nanti akan saya taruh linknya di halaman ini ya. Jadi jangan pernah khawatir bahwa bagaimana kita bisa belajar kalau nanti materinya misalnya Pak saya agak ketinggalan kemarin. Nah, biasanya kalau kendala kita di masa-masa pembelajaran daring atau online seperti ini adalah kendala sinyal ya, atau perangkat ya, misalnya HP kita ya, gadget kita kadang-kadang mungkin tidak memperoleh sinyal yang bagus, atau kondisi gadgetnya memang sudah kadang-kadang tidak bisa terkoneksi dengan baik. Nah, ini nanti kalian bisa melihatnya, bahkan bisa mendownloadnya juga ya video ini, dan bisa kalian gunakan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Ya, baik, kalau begitu mari kita lihat materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, ini penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah yang baru. Ya, jadi sekali lagi perlu kita untuk melihat ya, seberapa penting sebenarnya ya untuk proses ini benar-benar kita lakukan. Ya. Lingkungan yang baru, sekolah yang baru, kemudian banyak hal-hal yang baru yang nanti kita temukan. Nah, ini perlu untuk kita sikapi bersama. Nah, mari kita lihat sekarang dari yang pertama. Oh ya, untuk pertemuan yang kedua ini Bapak masih menggunakan materi pembelajarannya itu dengan format PDF. Ya. Jadi format PDF ini sebetulnya adalah format standar ya dalam distribusi dokumen-dokumen digital, tetapi saya bermaksud menggunakan dokumen PDF ini untuk melihat kebiasaan-kebiasaan kalian ya. Ini salah satu langkah yang saya tempuh ketika membagikan materi pembelajaran seperti ini. Saya awali dulu dengan dokumen-dokumen digital yang paling dasar ya, yang standar. Seperti ini misalnya PDF. Nanti karena saya harus melihat juga
kemampuan gadget kalian nanti dalam mengakses konten-konten seperti ini ya. Jadi kalau dengan dokumen-dokumen seperti ini tidak ada kesulitan, itu nanti kita akan tingkatkan berikutnya ya. Misalnya kita bisa menggunakan platform pembelajaran yang lain yang selama ini sudah kita gunakan. Itu nanti misalnya kita menggunakan platformnya Microsoft ya, itu dengan Microsoft Sway misalnya. Nah itu dari tahun-tahun kemarin sudah Bapak gunakan, tetapi Bapak perlu dulu untuk melihat ya, termasuk juga Bapak mau memetakan dulu nih kemampuan kalian dalam bidang IT itu sejauh mana ya. Saya berharap mulai dari dokumen-dokumen yang sederhana seperti ini kalian sudah bisa mengakses semuanya, begitu ya. Nah mari sekarang kita lihat materi kita ya. Saya sudah membuat teks ini menjadi sedemikian rupa supaya kalian tidak monoton ya, dalam membaca ya. Jadi saya sudah membuatnya menjadi ada beberapa yang berukuran fontnya itu berbeda, kemudian juga beberapa hal yang penting ya, yang penting itu saya beri warna yang berbeda. Nah jadi kalian sudah dari visual yang sederhana ini pun saya sudah berharap kalian sudah bisa mengerti bahwa memang ada hal-hal yang berbeda yang harus kalian ingat dan menjadi perhatian kalian ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian dan proses penyesuaian diri. Nah di sini ya pengertian dan proses untuk penyesuaian diri. Nah berkali-kali tadi di depan Bapak sudah menyebut penyesuaian itu bisa berarti atau searti dengan adaptasi ya. Nah mengapa sekarang kita sebagai manusia itu perlu beradaptasi. Nah, adaptasi ini kan proses ya, jadi jangan lupa bahwa adaptasi itu tidak bisa dilakukan sekaligus instan sekali jadi, itu tidak bisa ya, karena ini sebuah proses dan akan berlangsung terus menerus ya. Jadi tidak akan pernah ada titik ujungnya atau titik habisnya proses adaptasi itu. Karena apa? Situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini itu bisa berbeda dengan besok, dengan lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Maka proses adaptasi itu sangat penting ya. Nah sekarang mengapa proses adaptasi itu penting? Karena adaptasi itu, nah di sini nih ada dapat mempertahankan eksistensi atau keberadaan diri kita. Nah secara alamiah begitu ya, kita sebagai manusia itu memang butuh pengakuan ya, pengakuan eksistensi keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Jadi ini memang sudah naluriahnya kita ya begitu, dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena memang setiap orang itu perlu diakui keberadaannya, lepas dari segala macam misalnya kurang atau lebihnya. Jadi yang jelas setiap orang itu perlu ya, pengakuan eksistensi dirinya. Nah, kenapa? Karena ini menyangkut nanti ke depannya supaya pribadi atau seseorang ini bisa survive ya, survive atau bertahan ya dalam lingkungannya. Nah, maksudnya untuk apa? Nah ini maksudnya adalah untuk memperoleh kesejahteraan baik secara jasmani maupun rohani ya. Ini aspek yang sangat penting mengenai keberadaan seseorang atau pribadi, itu kaitannya dengan upaya untuk memperoleh kesejahteraan baik jasmani maupun rohani ya. Nah selain itu juga penting setiap pribadi itu, karena kita tahu dari dulu bahwa kita diajarkan ya sejak SD bahwa kita ini sebagai ciptaan Tuhan, sebagai makhluk sosial, itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita hidup di dalam komunitas, hidup dalam kelompok orang-orang ya. Oleh karena itu hidup di tengah komunitas yang anggotanya orang-orang yang berbeda
satu dengan yang lain, ini kalau mau semua mendapatkan kesejahteraan jasmani dan rohani, ya benar-benar masing-masing harus bisa menyesuaikan diri. Ya nanti kita juga akan melihat untuk misalnya kesejahteraan jasmani dan rohani itu konkretnya seperti apa. Ya paling gampang misalnya untuk mendapatkan rasa aman, ya nyaman, ya kan, ini kebahagiaan, ketenangan, harapan, ya ini sebenarnya adalah kesejahteraan ya secara jasmani dan rohani. Ini yang nanti bisa kita gali lebih jauh. Nah, kemudian juga penyesuaian diri itu bisa diartikan juga istilah baru ini barangkali ya. Ini ada konformitas. Ya, jadi yang saya blog ini bisa kalian mungkin barangkali juga baru mendengar sekarang ini ya. Konformitas, istilah yang baru yang mungkin sebelumnya belum kalian pernah dengar ya. Nah, konformitas ini artinya menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Nah, disinilah letaknya ya, kita dituntut benar-benar untuk mampu beradaptasi. Karena begini, kita sebagai pribadi itu mempunyai prinsip. Ya, saya yakin itu kita semua mempunyai prinsip dalam hidup kita. Ya, jadi prinsip kita pasti juga berbeda dengan prinsip orang lain. Nah, sekarang bisa dibayangkan ya, dalam komunitas yang baru, ketemu orang-orang baru dengan prinsip yang berbeda-beda. Ini kalau kita tidak mampu melakukan proses penyesuaian diri atau adaptasi, konformitas ini tentu akan terjadi kendala-kendala di dalam komunikasi. Seringkali terjadi seperti itu ketika seseorang memasuki dunia yang baru, lingkungan yang baru, tetapi dia sendiri tidak menempa dirinya untuk dapat melakukan proses adaptasi dengan baik dan benar. Ya, nah nanti di situ akan muncul ya hambatan-hambatan di dalam proses adaptasi. Nah nanti akan kita lihat seperti apa hambatan-hambatannya. Kemudian yang ketiga, penyesuaian juga ya, itu bisa diartikan sebagai penguasaan. Nah, tetapi untuk penguasaan ini ya tolong ya kalian mencermati benar dalam konteksnya ya. Konteks penguasaan ini di dalam penyesuaian diri. Nah, coba kita baca definisinya, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi ya respon atau tanggapan-tanggapan sedemikian rupa ya. Jadi dalam komunikasi kita di dalam komunitas bersama dengan orang lain ya, bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan lingkungan sekitar kita, itu kemampuan kita untuk membuat rencana ya, kemudian juga mengorganisasi itu bahwa mengatur sedemikian rupa, mengolah sedemikian rupa atas respon ya, respon dari lingkungan sekitar kita atau orang-orang ya yang ada di sekitar kita, karena respon mereka terhadap keberadaan kita atau eksistensi kita itu juga bermacam-macam. Nah, contoh yang paling gampang itu misalnya begini, kita hadir di tengah-tengah komunitas atau lingkungan yang baru. Nah, di antara orang-orang yang baru itu ada saja yang mungkin barangkali bisa sesuai ya, atau istilahnya mendukung dengan keberadaan kita ya. Tapi ada juga yang nanti barangkali kurang, justru mereka ada, mungkin kalian juga punya pengalaman akan merasa tertolak ya, atau merasa barangkali kurang diterima. Nah, ini kemampuan kita dalam beradaptasi itu sangat dituntut. Kenapa? Karena kalau ini bisa kita kelola dengan baik, bisa kita olah dengan baik, maka kita nanti dampaknya itu akan bisa meminimalkan konflik
Ya, ini penting. Karena seringkali konflik yang timbul antara kita dengan lingkungan sekitar kita itu karena memang kita kurang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasi, ya, untuk mengolah perbedaan-perbedaan, respon-respon yang ada dari lingkungan kita. Karena memang keberadaan kita ini juga ditanggapi berbeda oleh lingkungan kita, dan ini biasa saja. Tidak perlu kita takut, karena setiap kali kita berada dalam satu lingkungan, bahkan lingkungan terdekat pun, ya, itu tentu akan ada respon-respon semacam itu. Nah, kalau misalnya nanti respon ini tidak bisa kita kelola dengan baik, pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Nah, konflik ini adalah jelas, ini adalah aspek yang menimbulkan kesulitan dalam hidup kita, ya. Tidak hanya soal komunikasinya saja, tetapi bisa dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Konflik itu, orang yang berkonflik itu sungguh tidak enak. Itu akan menghambat kemajuan dan perkembangan kita, ya. Demikian juga secara kolektif, ini juga akan menghambat lingkungan kita, kemajuan lingkungan atau komunitas kita. Nah, oleh karena itu makanya kita belajar semaksimal mungkin, ya, supaya bisa mengatasi segala konflik yang kita hadapi. Nah, konflik ini kalau tidak bisa kita manage sedemikian rupa, pada akhirnya juga bisa juga ini mendatangkan rasa frustasi. Nah, kita harus berhati-hati karena rasa frustasi ini sebenarnya bisa muncul atau bisa terjadi karena konflik yang kita hadapi itu tidak secepatnya menemukan solusi untuk mengatasinya. Nah, proses adaptasi itu adalah salah satu juga upaya untuk mencari solusi, ya, atas konflik-konflik, kesulitan-kesulitan, jangan sampai menimbulkan nanti rasa frustasi. Nah, ini penting sekali karena dalam realitas hidup kita sebagai anggota dari komunitas atau kelompok dalam satu lingkungan itu ternyata memang sungguh-sungguh terjadi, ya, perbedaan-perbedaan pendapat, ya, perbedaan respon, konflik, ya, itu memang tidak bisa kita hindari. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama untuk sungguh-sungguh mampu memanage ini, ya, mengolah segala macam konflik ini. Dan tidak perlu Bapak sampaikan persoalan yang ada, tantangan yang ada itu jangan dihindari. Nah, seringkali kita kan inginnya serba enak, ya, serba tidak berat, ringan begitu, ya. Jadi setiap kali ada persoalan, ada konflik, ada respon-respon yang kurang positif, itu lalu kita menghindar. Nah, sebenarnya dalam konteks kita belajar menyesuaikan diri, ini tidak tidak dianjurkan. Justru yang dianjurkan itu sekarang kalau memang itu terjadi, ya, ada konflik, ada respon yang negatif dan sebagainya, justru mari kita hadapi dan kita coba cari solusi penyelesaiannya. Nah, ketika ditemukan solusi penyelesaiannya, inilah proses adaptasi itu, ya. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan kita juga bahwa kejadian-kejadian semacam ini belum tentu solusi yang kita temukan hari ini sama dengan solusi untuk hari besok, ya. Itulah dinamika dalam hidup kita. Dan inilah yang dituntut dari diri kita, supaya kita punya kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala macam perubahannya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga bisa mengatakan bahwa penyesuaian itu diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Nah, ini pasti kalian sudah sering kali mendengar, ya, tipikal-tipikal orang yang temperamen, ya, emosional, sedikit-sedikit mudah marah, tersinggung sedikit marah, tersenggol sedikit marah, begitu, ya. Nah, ini kalian sudah mulai harus benar-benar belajar. Coba sekarang kita refleksi sedikit, ya, refleksi sebentar. Apakah selama ini juga kalian menjadi pribadi seperti itu? Ya, kita juga harus
berani mengakui kekurangan dan kelemahan diri kita. Apakah memang selama ini kita menjadi pribadi yang tidak atau belum bisa menguasai emosional, ya. Jadi kita masih belum punya tingkat kematangan yang baik dalam hal emosional. Kalau memang kita menemukan itu, ini saatnya mari kita belajar bersama-sama. Dan tidak perlu takut, dan jangan takut. Ini adalah saatnya untuk kita belajar bersama-sama. Proses ini tidak mudah memang, tetapi perlu keterbukaan diri. Perlu kerelaan kita bersama untuk mau membuka diri, belajar. Ya, banyak contoh-contoh dari orang-orang di sekitar kita yang dalam hal emosional ini sudah lebih mampu untuk menguasai, atau bahasa mudahnya itu sudah lebih matang dalam hal emosi. Nah, nanti di sekolah kalian bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru, ya, baik Bapak Ibu guru wali kelas atau mungkin nanti urusan kesiswaan misalnya, ya, atau bisa juga dengan saya sebagai kepala sekolah atau yang membantu kalian di bimbingan konseling, ya. Ini dari hal ini nanti kita bisa banyak bercerita, ya, kita bisa banyak sharing pengalaman-pengalaman kita sebagai pribadi, ya, apalagi yang baru bertemu, ya. Itu bagaimana caranya untuk kita mendapatkan alternatif pembanding begitu, ya. Jadi misalnya selama ini Pak, kondisi seumuran kalian itu seperti apa dalam hal penguasaan atau kematangan emosional. Ya, pengalaman saya selama berpuluh-puluh tahun ini untuk mendampingi anak-anak seusia kalian, ya memang banyak hal menarik yang saya temukan, ya. Ada loh yang seusia kalian itu tingkat emosionalnya sudah, penguasaannya, ya, kematangan emosionalnya sudah sangat bagus. Banyak saya temukan, ya. Dan ini bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Misalnya prinsip-prinsip hidupnya, ya, cara berpikirnya, orientasi masa depannya, bagaimana cara dia membuat keputusan dan sebagainya. Saya banyak menemukan hal menarik di situ, ya. Namun demikian tidak kurang juga ini saya selama ini menemukan bahwa masih banyak juga teman-teman seumuran kalian yang masih kesulitan. Jadi segala macam itu masih serba emosional, ya, sedikit-sedikit ya dia selesaikan secara kurang baik begitulah, karena memang hanya berdasarkan emosi sesaat saja, dan ini proses perlu kita perbaiki bersama, ya. Nah, maka sekali lagi nanti jangan takut untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari dalam rangka kita bersama-sama belajar. Nah, di bagian pertama ini kalau mau kita simpulkan, ya, proses adaptasi atau penyesuaian diri itu adalah usaha manusia, ya, ini usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungan. Jadi sebenarnya proses penyesuaian itu sebenarnya hanya mau mencari titik keseimbangan, ya, atau disebut titik harmonis, ya. Sebenarnya yang mendatangkan kesejahteraan tadi itu kalau titik harmonis itu bisa kita capai, ya. Jadi kesejahteraan itu bukan hanya soal yang kita rasakan saja, tetapi juga bagaimana yang dirasakan oleh lingkungan sekitar kita dengan keberadaan kita. Nah, oleh karena itu di sini harus ada komunikasi dua arah. Jadi yang sejahtera, yang perlu sejahtera itu bukan hanya diri kita, tetapi juga lingkungan di sekitar kita, di mana kita tinggal. Nah, oleh karena itu, mari kita pintar-pintar, ya, untuk menempatkan diri di dalam lingkungan kita, ya. Jadi itu, ya, yang perlu menjadi catatan kalian tadi itu adalah kalau disimpulkan, jadi proses adaptasi, saya ulang sekali, ya, proses adaptasi atau penyesuaian diri itu adalah usaha kita, usaha manusia untuk mencapai keharmonisan, ya, pada dirinya sendiri dan juga pada lingkungannya. Ya, itu silahkan diingat-ingat dan silahkan dicatat, ya, kalau perlu. Dan ini menjadi pedoman kita, ya,
bagaimana nanti ke depan itu ketika kita terus belajar tentang proses adaptasi. Intinya kita tidak boleh egois hanya melihat dari sisi kepentingan kita, ya. Sekali lagi ini penting ya untuk kalian ingat, karena seringkali keegoisan kita itu lebih dominan. Yang penting saya sejahtera, ya, tidak peduli dengan lingkungan, dengan orang lain. Nah, kalau nanti terjadi seperti itu di sini berarti belum terjadi proses adaptasi, ya. Kalau adaptasi itu ya baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan, sama-sama mendapatkan kesejahteraan. Baik, lalu kita lanjut ke bagian yang kedua, ya. Di bagian yang kedua ini kita akan berbicara tentang bagaimana proses penyesuaian diri itu, ya. Jadi proses penyesuaian diri ini lagi titik harmonis tadi itu yang disebut di awal di depan tadi itu adalah titik keseimbangan diri, ya. Jadi ini penting pemahaman ini supaya nanti kalian tahu. Jadi istilah lain dari harmonis, titik harmonis tadi itu apa? Ya, titik keseimbangan diri, ya. Keseimbangan diri antara siapa? Keseimbangan antara kebutuhan diri sendiri, pengakuan eksistensi keberadaan kita, dan juga lingkungan kita. Maka sekali lagi, jangan pernah dalam upaya penyesuaian diri kita terlalu mendominasi untuk diri kita sendiri, ya, lalu mengabaikan lingkungan sekitar kita. Maka kalau nanti terjadi proses seperti itu keharmonisan itu tidak akan pernah tercapai, atau keseimbangan itu juga tidak akan pernah tercapai, ya. Kemudian respon penyesuaian, nah di sini ya saya highlight ya. Nih. Nah, respon penyesuaian itu baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan, ya. Jadi kita ini dalam proses penyesuaian diri, ketegangan itu sebetulnya ya kalau mau kita bahasa mudahkan konflik, ya. Jadi sikap-sikap positif kita itu dalam upaya untuk mengurangi, ya, mengurangi atau menghindarkan kita dari adanya ketegangan-ketegangan atau konflik, ya. Kenapa? Ya, sebaik mungkin kita menghindari konflik, karena kalau sudah terjadi konflik itu maka ini sebagai indikasi atau indikator, ya, indikator yang sangat jelas dan mudah kita pahami. Kalau terjadi konflik antara diri kita dengan lingkungan, itu berarti memang tidak terjadi keharmonisan, tidak terjadi keseimbangan. Padahal tujuan awal dari proses adaptasi yang harus kita lakukan itu adalah kita ingin tercapai titik keseimbangan atau keharmonisan, ya. Nah, indikator yang paling mudah titik itu ya tidak adanya konflik, ya. Ini harus kita pintar-pintar untuk benar-benar melakukan tahapan ini, ya. Nah, dalam prosesnya ini sungguh tidak mudah, ya. Bagaimana mungkin dengan orang dengan latar belakang yang berbeda, keinginan yang berbeda, orientasi yang berbeda, lalu disatukan. Nah, untuk mencapai titik harmonis itu sungguh tidak mudah, titik keseimbangan. Maka, nah di sini sudah saya tuliskan ini. Dalam proses itu, proses adaptasi itu seringkali terjadi konflik. Nah, akibat dari terjadi konflik itu menimbulkan tekanan. Nah, tekanan ini kalau tidak segera diatasi terus-menerus gitu terjadi, tidak ada solusinya, ya pada akhirnya akan menimbulkan rasa frustasi, ya. Nah, ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, rasa frustasi ini akan mempengaruhi, sekali lagi akan mempengaruhi keseimbangan komunikasi kita dengan lingkungan di mana kita berada, ya. Kemudian, nah ini ada sikap-sikap umum, ya, yang penting dalam situasi frustasi.
Nah, kalau memang terjadi situasi ya, situasi frustasi itu memang harus dicari. Alternatifnya itu adalah, nah, saat frustasi itu terjadi, kita membutuhkan motivasi yang positif. Ya, disinilah perlunya, misalnya kita nanti ada ruang untuk sharing, ya, sharing mendengarkan pengalaman orang lain. Dalam hal ini konteksnya positif ya, mendengarkan pengalaman orang lain bagaimana ketika dia berhasil untuk mengatasi situasi konflik atau tekanan atau frustasi. Nah, barangkali pengalaman orang lain itu bisa menjadi pijakan ya, bisa menjadi role atau contoh bagi kita yang sedang mengalami situasi yang kurang lebih sama. Jadi di dalam proses ini kita juga membutuhkan keterlibatan orang lain. Karena apa? Motivasi ini sebenarnya kan bisa berasal dari luar diri kita, misalnya dari orang lain, pengalaman-pengalaman orang lain dan seterusnya. Tetapi jangan lupa juga bahwa proses ini, motivasi ini bisa berasal dari internal diri kita sendiri, dan ini jauh lebih penting. Ya, kita sebagai pribadi, maka tadi di depan dituntut kematangan emosional kita. Ya, semakin matang tingkat emosional kita, maka semakin mudah kita memotivasi diri kita ke arah yang positif. Ya, ketika terjadi tekanan atau terjadi frustasi, maka dalam pengalaman kita nanti kalian belajar itu bisa saja situasi-situasi seperti itu ya akan terjadi. Mengingat itu tadi kita berasal dari berbagai macam latar belakang yang ya misalnya anggaplah kebiasaan kita sehari-hari itu tidak sama ya, kita mempunyai bahasa yang berbeda, logat kita berbeda, adat istiadat kita berbeda, tradisi kita berbeda. Nah, sekarang dikumpulkan menjadi satu. Nah, oleh karena itu perlu bagaimana caranya untuk ini dikuasai dan dipelajari ya. Jadi yang respon-respon tadi itu kita tidak perlu menolaknya juga ya. Jadi respon-respon yang kita peroleh dari lingkungan di sekitar kita itu yang harus kita lakukan adalah diolah ya, diolah sedemikian rupa supaya sungguh-sungguh menjadi bahan bagi kita untuk melakukan proses adaptasi itu dengan benar ya. Kemudian contoh konkret gitu ya dari rasa frustasi kalau di usia-usia kalian itu seperti apa? Nah, rasa frustasi itu bisa macam-macam bentuknya atau faktor-faktor penyebabnya. Nah, kalian juga bisa melihat pengalaman kalian sendiri ya, tapi nanti apakah benar atau tidak ya. Tapi ini ada beberapa contoh ya. Contoh misalnya rasa frustasi itu mungkin kalian pernah mengalami merasa frustasi karena ada pembatasan dari orang tua ya. Pembatasan dari orang tua tuh berbagai macam hal, ada banyak sekali yang nanti bisa kita sharingkan ya. Kalau hanya berhenti sampai pembatasan orang tua membuat kalian frustasi ya, karena nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus jam sekian pulang, harus begini, harus begitu dan seterusnya, itu yang sebenarnya tidak sejalan ya, atau tidak sesuai dengan kehendak kalian. Lalu pembatasan-pembatasan itu pada akhirnya akan mendatangkan konflik dalam diri kalian, mendatangkan tekanan. Dan bisa jadi pada saat yang sudah kritis barangkali gitu ya, karena itu berjalan cukup lama begitu, tidak ada komunikasi yang lebih baik, akhirnya kalian merasa frustasi dengan adanya pembatasan orang tua. Dan ini kondisi seperti ini seringkali Bapak sudah sudah mendapatkan pengalaman seperti ini dari siswa-siswa yang terdahulu ya. Banyak sekali catatan tentang hal ini ya, tetapi nah ini baru sebatas pengantar di depan, karena kalau nanti kita sudah berbicara tentang pembatasan orang tua, tentu kita akan berbicara lebih jauh, karena selama ini kalau ini menjadi
faktor penyebab untuk frustasi kalian sebagai anak itu karena seringkali juga kalian belum tahu mengapa orang tuamu melakukan pembatasan itu. Kalian tahunya hanya pembatasan yang diberikan oleh orang tuamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, di situ persoalannya, ya. Makanya sekarang kita perlu banyak berbicara tentang hal seperti ini, gitu ya. Nah, kalau lebih jelas lagi atau lebih mudah lagi dibahasakan begini, kalian belum bisa memahami apa yang dilakukan oleh orang tua itu karena memang kalian belum pernah punya pengalaman jadi orang tua. Iya kan? Belum. Ya. Tetapi bagi kami orang tua, kami ini pernah muda. Ya, kami pernah merasakan situasi seperti yang kalian rasakan sekarang. Demikian juga seringkali ya saya hanya mengatakan begitu. Kalau nanti kalian suatu saat ya sudah menjadi orang tua, maka kalian pun akan melakukan hal yang sama. Kalian juga akan punya pembatasan-pembatasan untuk anak-anak kalian. Ya. Oleh karena itu inilah salah satu aspek yang nanti bisa kita gali lebih jauh bagaimana sisi atau sudut pandang dari anak dan sudut pandang dari orang tua. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua yang bisa mendatangkan frustasi kita itu ya hambatan fisik. Ya, hambatan fisik ini kan juga macam-macam ya. Misalnya ada kekurangan dalam fisik kita, ada sakit, penyakit, kemudian ada hal-hal daya dukung fisik kita yang kurang. Nah, itu kadang-kadang kita juga merasa lalu frustasi. Mengapa? Karena memang kita merasa lalu kita ini yang paling menderita. Biasanya begitu. Ya, kita berpikir bahwa kita ini udah paling menderita. Ya, sehingga ini juga menimbulkan frustasi. Ya, padahal kalau kita melihat lebih jauh, oh ternyata di luar kita itu masih sangat banyak yang jauh lebih menderita daripada kita. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan dalam perkembangan nanti kita selanjutnya. Ya, melihat lebih dalam, lebih spesifik. Ya, maka ada ungkapan jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah juga ke bawah. Karena kalau kamu hanya melihat ke atas membandingkan dirimu dengan yang lebih di atasmu, itu yang ada juga hanya akan kekecewaan, frustasi. Ya, seringkali kita juga hanya berpikir bahwa kenapa saya begini, kenapa dia begitu. Ya. Tetapi yang jarang kita lakukan adalah melihat ke bawah. Coba lihat kondisi-kondisi ya yang kalian pikir itu bahwa kita sudah yang paling bawah, ternyata masih ada di bawah kita, dan itu seringkali terjadi. Ya, nanti kaitannya dengan ini, dengan bagaimana dengan rasa syukur ya. Seringkali memang kelemahan kita itu yaitu kita ini tidak mau mensyukuri apa yang ada. Ya, ini penting untuk kita. Ya, kemudian hal yang ketiga yang bisa membuat nanti kalian merasa frustasi atau tertekan itu biasanya ya ada aturan sosial. Nah, contoh misalnya kalian di sekolah itu juga banyak aturan. Ya, sekolah itu ada aturan, misalnya aturan jam masuk jam berapa, aturan istirahat jam berapa, aturan ujian bagaimana, cara mengerjakan tugas bagaimana, aturan berbicara dengan guru bagaimana, aturan berpakaian bagaimana. Wah, kalau kalian lihat itu ya memang pengalaman kalian juga pasti tahu lah, di sekolah itu isinya ya banyak aturan. Ya, itu di sekolah, belum di rumah. Di rumah itu ya orang tuamu juga menetapkan aturan tuh. Ya, misalnya pulang kalau main malam ya, main dengan teman-teman misalnya malam hari, itu kalian harus sudah sampai rumah jam berapa. Itu orang tuamu pasti punya. Kemudian kalau orang tuamu bekerja ya sesuatu terus kalian ada di situ, aturannya bagaimana? Ya. Terus aturan tata cara di rumah itu misalnya kalau pulang pergi kemudian mau makan, ya, itu bagaimana? Itu di rumah itu sebenarnya sudah punya aturannya masing-masing. Dan saya yakin kalian bisa menjelaskannya dengan baik. Ya, itu bahwa satu dengan yang lain kalian berbeda bagaimana? Ya tidak apa-apa juga. Ya, jadi jangan takut untuk berbagi cerita. Pak, saya kalau di rumah seperti ini, aturan kami di rumah seperti ini. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa waduh Pak, kalau di rumah itu bapak saya galak sekali. Saya telat pulang, wah itu bisa sapu.
misalnya begitu ya. Tapi mungkin udah jarang lah ada orang tua yang seperti itu sekarang gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini ya tidak terjadi di antara kita ya, atau di orang tua kalian ya. Nah, itu contoh-contoh hal yang sebenarnya masih banyak contoh yang lain ya. Tetapi setidaknya 3 hal itu ya. Jadi orang bisa frustasi itu karena ada pembatasan dari orang tua. Kemudian aturan-aturan ya yang ada di lingkungan sekitar kita di mana kita berada. Kemudian juga ada hambatan fisik. Tetapi sekali lagi ya, ini penjelasan-penjelasan kepada kalian ini supaya kalian memahami konteksnya. Mengapa? Karena kalau ya kalian juga bisa membayangkan kalau hidup kita bersama dengan orang lain tidak diatur atau diikat oleh sebuah peraturan. Coba terbayang nggak? Ya, kira-kira terbayang ya? Kacau. Kacau balau. Bagaimana sekarang kita hidup bersama tanpa aturan? Ya kan? Semuanya kan masing-masing mau senangnya sendiri. Nah, ini yang perlu kalian benar-benar pahami. Kita memang boleh punya kebebasan, ya, punya kebebasan untuk menentukan diri kita sendiri, benar. Itu hak asasi yang melekat di dalam diri kita sejak lahir. Tetapi jangan lupa, yang punya hak itu kan bukan hanya diri kita sendiri. Orang lain yang bersama kita itu juga punya hak yang sama. Nah, karena itu, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, supaya semuanya tidak saling mengklaim, saling menuntut kebebasan masing-masing, ya itulah perlunya aturan. Ya, aturan itu untuk membatasi ya. Karena apa? Namanya diatur itu ya pasti ada batasan-batasannya. Batasan mana yang diperbolehkan, batasan mana yang tidak. Ya. Jadi kalian bisa memahami juga sekarang nih kenapa perlu aturan. Karena kalau tidak diatur ya akan kacau. Nah, kalau kacau bagaimana? Lagi kembali ke depan tadi itu tidak akan pernah tercapai. Namanya titik keseimbangan atau titik harmonisasi ya antara kebutuhan individu kita sebagai manusia dengan kebutuhan lingkungan sekitar kita di mana kita tinggal ya. Nah, oleh karena itu ini bisa disimpulkan untuk bagian yang kedua ini, seseorang yaitu dikatakan berhasil dalam beradaptasi kalau ini dikatakan berhasil dalam adaptasi kalau dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar ya, yaitu apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Sederhananya begini saja ya, kalau kita berhasil beradaptasi itu artinya memang kebutuhan-kebutuhan tadi kita itu bisa terpenuhi. Kesejahteraan jasmani kita tinggal di lingkungan itu ya terpenuhi. Tapi ingat, terpenuhi dengan cara-cara yang wajar. Ya, karena nanti pasti ya dalam pengalaman kita hidup sehari-hari ada orang-orang tertentu yang memang membuatnya menjadi tidak wajar. Ya, menempuh dengan cara-cara yang di luar kewajaran. Ya, oleh karena itu kewajaran yang diperlukan tadi itu adalah untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani kita sebagai pribadi, tapi jangan lupa juga kebutuhan jasmani dan rohani lingkungan di sekitar kita. Ya, jadi disinilah letaknya titik keseimbangan itu. Ketika kita merasakan kesejahteraan itu, tapi juga tidak perlu atau tidak sampai merugikan juga lingkungan di sekitar kita. Nah, itu di bagian yang kedua ya. Jadi dari dua bagian ini saja kita sudah begitu banyak berbicara tentang penyesuaian diri kita ini, karena memang sungguh tidak mudah dan proses ini harus kalian lalui ya, mau tidak mau harus kalian lalui ya. Baik, untuk berikutnya, nah ini bagian yang berikutnya tentang karakteristik ya, karakteristik penyesuaian diri. Nah, ini juga nanti ada ciri-ciri khusus ya. Misalnya ini yang saya cetak tebal dan beri garis bawah ya. Kita yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif. Ini tolong di garis bawah ya. Secara positif. Ya.
Itu artinya standar-standar kewajaran tadi itu terpenuhi. Ya, jadi kategorinya atau konotasinya itu positif. Ya, akan ditandai, ya ini salah satu atau beberapa indikator yang menandai kalau proses adaptasi kita itu secara positif. Yang pertama, misalnya tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Ya, bagaimana kalau kita emosional kita bisa mencapai titik keseimbangan itu? Ya, itu ya tidak akan terjadi. Kemudian tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Nah, ini juga proses ini sulit sebenarnya ya memang, tapi bagaimanapun juga ya kalian harus belajar. Ya, karena frustasi pribadi ini kan penyebabnya banyak sekali. Dan mari ya kalian terus belajar, berupaya untuk berdamai dengan lingkungan, berdamai juga dengan diri sendiri sehingga titik keseimbangan itu tercapai. Ya, kemudian memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yalah, kita itu kalau tidak emosional itu kemungkinan besar ya memiliki pertimbangan yang rasional, yang logik. Ya. Jadi bisa juga mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang positif. Nah, begitu juga sebaliknya. Seringkali kan kita melihat orang-orang yang emosional itu seringkali tidak rasional. Ya, orang marah-marah di mana-mana, ya, setiap orang dimarahi, setiap orang diomongin, setiap orang dicela dan seterusnya. Salah satu contoh ya emosional ya, yang tidak membawa mengarahkan kita kepada situasi yang kondusif, ya, respon-respon yang positif. Ya, ini justru yang benar-benar akan menghambat proses adaptasi kita. Ya, jadi jangan lupa ini pertimbangan rasional ini sangat penting karena pertimbangan rasional itu akan menentukan orientasi kita kemana. Ya, jadi dalam keadaan emosi ya, itu rasionya akan turun. Ya, maka sekali lagi diingat-ingat ya kalian semua dalam keadaan emosional ya jangan mengambil keputusan, biasanya begitu ya. Karena apa? Memang rasional tidak jalan. Ya, yang penting pokoknya emosinya terluapkan begitu. Ya, ini pengalaman-pengalaman yang lalu. Ya, kemudian mari kita lihat berikutnya. Nah, ini mampu dalam belajar. Ya. Jadi nanti juga Bapak perlu untuk melihat feedback kalian ya, mengamati kalian sehari-hari. Itu dalam kemampuan kalian belajar itu bagaimana? Ya, ini karena kemampuan belajar kalian ini juga akan tercermin dalam sikap-sikap kalian selama pembelajaran. Ya. Begitu juga dengan kondisi sekarang ini. Ya, meskipun pembelajarannya daring begitu, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari atau Bapak dapatkan informasinya dari kalian. Ya. Misalnya, ya ini misalnya contoh misalnya. Di luar jam kelas seperti ini itu ada beberapa anak yang memang menghubungi saya secara pribadi. Ya. Nah, menghubungi secara pribadi ini sebenarnya juga sebuah proses. Itu ada nilainya, ada argumennya. Dalam artian bahwa ya apakah saya harus menghubungi secara pribadi, ya tidak juga. Ya. Tetapi bagi yang mau menghubungi secara pribadi itu misalnya dalam hal bagaimana bertanya ketika menemui atau menemukan kendala dalam dia belajar. Dan ini terima kasih ya kalian yang sudah dari awal, sejak awal di kegiatan MOS ya kalau tidak salah kemarin itu. Kegiatan MOS itu saya baru selesai memberikan materi kira-kira berapa menit kemudian ya 1 jam atau 1 jam lebih gitu itu sudah ada yang menghubungi saya, belum kenal, iya ya kenal baru ketemu di Zoom ya waktu itu karena saya memberikan materi yang pertama, tapi dari komunikasinya itu terasa sekali sangat-sangat baik ya. Terima kasih untuk itu semua karena memang itu menunjukkan kemampuan kalian untuk belajar. Nah, belajarnya di sini juga penting. Belajar jangan hanya diartikan belajar mata pelajaran saja. Belajar ini adalah juga bagi belajar untuk berkomunikasi. Belajar menempatkan diri. Itu penting bagi saya.
Nah, contoh misalnya kemarin itu belajar komitmen ya, komitmen, tanggung jawab. Nah, ketika diberikan tugas bagaimana? Ya, tugas itu harus diselesaikan. Lepas dari soal nanti hasilnya bagaimana. Nah, ini tolong kalian benar-benar pikirkan ya. Saya memang sudah mencobanya. Dari pertama saya sudah berikan tugas. Satu, misalnya untuk ingat ya, untuk kalian menuliskan makna logo Mardiwana. Nah, sebenarnya sekarang baru saya cerita ini. Sekarang saya mempelajari dari kalian. Ya, kenapa? Karena saya harus beradaptasi. Saya harus menyesuaikan dengan kalian. Ya, kalian ada yang dari sudah ada di sini ya, artinya di daerah Cianjur ya, di kota Cianjur. Tapi ada juga yang masih di luar kota, bahkan masih ada yang di luar pulau. Nah, saya mesti melihat, mesti beradaptasi dengan kalian. Ketika kalian saya tugaskan dengan sesuatu yang saya belum menjelaskan, kira-kira apa yang kalian lakukan? Tapi ya ternyata luar biasa. Hampir semuanya bisa mengerjakan, itu tugas yang pertama. Ya, itu menurut saya luar biasa. Hanya selang waktu ya itu tadi 1 jam atau 1 jam lebih itu sudah ada yang mengumpulkan ya untuk tugas yang pertama, mencari makna dari logo Mardiwana. Nah, saya juga mengukur, oh dari mana kalian tahu? Makanya kemarin itu ketika Bapak baca hampir semuanya sama. Iya, benar, hampir semuanya sama. Rumusannya, kata-katanya, itu hampir semua sama. Kenapa? Ya, sekarang jadi kan kita tahu, karena sumber yang kalian pakai juga sama. Kalau saya sih kemarin yakin ya, karena kita masih mengandalkan search engine ya namanya, atau mesin pencari informasi di internet. Itu yang paling banyak kita pakai adalah Google. Dan saya yakin kemarin itu kalian mencarinya juga pasti pakai Google, sehingga mendapatkan informasi yang sama ya. Nah, di sini juga saya harus melihat untuk menyesuaikan diri dengan kalian. Dari tugas itu saya tahu apakah ada di antara kalian yang kesulitan untuk browsing, mencari informasi ya. Ada yang ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan itu apakah benar kalian memang belum bisa mencari informasi di internet ya. Tapi sekali lagi jangan khawatir, andaikan itu pun terjadi, Pak maaf saya belum bisa mencari informasi di internet, ya tidak apa-apa. Itulah tugas kita untuk belajar nanti bersama-sama sampai kamu bisa ya. Ini juga contoh konkret adaptasi ya. Jadi adaptasi ini memang benar-benar sangat penting. Kenapa? Karena memang kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi oleh karena itu tolong ya benar-benar nanti kalian berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan proses adaptasi ini supaya semuanya berjalan dengan baik ya. Kemudian ada juga yang kelima, poin kelima ini misalnya menghargai pengalaman ya. Mungkin kalian juga pernah mendengarkan ya ungkapan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Pengalaman itu tidak bisa dibeli ya. Pengalaman itu by proses. Kalau kamu mau punya banyak pengalaman ya banyaklah berproses ya. Jadi orang yang berpengalaman itu artinya memang yang orang sudah melalui banyak proses dan berhasil melaluinya dengan baik. Jadi tidak bisa dibilang instan ya, tidak bisa lalu sekali jadi kayak main sulap bim salabim begitu lalu punya pengalaman, ya tidak bisa ya. Kalian belajar di sekolah ini adalah pengalaman. Kalian belajar ketemu orang baru, situasi yang baru, adaptasi, ini adalah pengalaman. Dan pengalamanmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali mempertaruhkan hari ini tidak serius gitu, karena ini akan mengganggu masa depanmu. Pesan saya itu, hari ini kamu serius. Gitu. Besok kan jadi kita kalau berada di situasi yang besok kan menjadi hari ini juga gitu ya.
Jadi juga harus serius. Jadi intinya adalah tidak ada hari-hari yang kita lewatkan dengan hanya main-main atau asal-asalan. Ya, ini juga proses penyesuaian diri. Ya, menyesuaikan diri dengan orientasi kita ke depan. Ya, jadi kalian sekarang sudah diharapkan tahu 3 tahun, 4 tahun yang akan datang kalian mau apa, mau kemana. Ya, jadi tidak seperti waktu SMP atau waktu SD, apalagi. Ya, sekarang sudah saatnya berpikir tentang masa depan. Ya, kemudian yang keenam ini ada bersikap realistis dan objektif. Jadi orang yang penyesuaiannya diri baik, ya, cara menyesuaikannya diri itu baik, itu adalah dia mampu bersikap realistis, logis, ya, dan juga objektif. Ya, bukan soal karena senang dan tidak senang, ya, bukan karena soal untung atau rugi, ya, itu jangan sampai terjadi. Nah, ini adalah contoh-contoh ya karakteristik bagaimana orang yang mampu menyesuaikan diri dengan baik atau dengan positif. Baik, nah ini berikutnya kalau kita lihat di bawah ini, anak-anakku semuanya, ini kita masih ada punya beberapa bagian ya. Nah, untuk hari ini saya sampai di bagian B ini saja. Ya, saya sampai di bagian B ini yang karakteristik penyesuaian diri. Ya. Nah, saya berharap setelah pertemuan ini, nah, sisa dari materi yang belum saya uraikan ini akan menjadi materi yang harus kalian perdalam. Ya. Jadi ini sudah diberikan poin-poin pentingnya yang pokoknya, tetapi dari sini saya berharap kalian bisa mengeksplornya, bisa mengelaborasinya, bisa lalu mengembangkan pemahaman ini. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya membatasi sampai yang di B, yang karakteristik ini. Ya. Saya juga mau melihat nanti respon dari kalian, apakah ada nanti yang mengalami kesulitan dalam menerjemahkan materi ini. Karena apa? Karena nanti menerjemahkan materi ini kalian juga harus mencocokkan ya, atau mengambil contoh sampel adalah pengalaman kalian sendiri. Ya, saya tidak mau semuanya dulu sampai terakhir ya, sampai di sini, sampai menjadi diri sendiri. Saya mau melihat apakah kalian nanti benar-benar bisa untuk mengeksplor ya, untuk memahami lebih jauh dari apa yang sudah tertulis di sini. Ini juga sebenarnya saya harus membaginya menjadi beberapa durasi ya. Walaupun nanti saya akan membuat untuk video lanjutannya. Kita akan bahas nanti untuk di sini ya, mulai dari sini. Nanti kita bahas untuk berikutnya. Tapi setidaknya sekarang kalian sudah bisa mendapatkan beberapa penjelasan di bagian-bagian awal tadi. Intinya Bapak hanya mau mengatakan sebagai bagian akhir dari pertemuan kita hari ini ya, itu bahwa kemampuan kita dalam beradaptasi itu sangat penting ya, dan jangan lupa semua itu harus kita lalui dengan wajar, dengan positif ya. Jadi yang membutuhkan kesejahteraan itu bukan hanya diri kita tapi juga lingkungan kita. Jadi kuncinya bagi yang bisa beradaptasi secara positif itu adalah diri kita sejahtera, lingkungan tempat kita berada juga sejahtera ya. Bahwa di situ nanti ada konflik-konflik, kemudian ada frustasi ya, ada persoalan-persoalan, itu sesuatu yang kita harus terima dengan yang wajar ya. Tetapi setelah itu proses adaptasi itulah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan untuk hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh seperti biasa. Nanti menghubungi saya via nomor yang kemarin itu, yang kalian sudah punya itu.
Ya, itu boleh ya, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Tapi juga mohon maaf juga ya, kadang-kadang kalau Bapak agak telat untuk merespon, itu barangkali karena memang masih ada pekerjaan yang harus Bapak selesaikan dulu. Tapi intinya Bapak tidak pernah menutup ya akses untuk kalian bisa berkomunikasi. Selagi kondisi masih seperti ini, memang tidak ada pilihan lain. Kita harus melaksanakannya pembelajaran ini secara online atau secara daring ya. Tapi Bapak juga berpesan, meskipun masih dilaksanakan secara daring, jangan mengurangi dari makna pembelajaran kita ya. Saya ingin kehadiran kami, kehadiran saya dan kehadiran Bapak Ibu guru benar-benar kalian bisa rasakan ya, karena ini nanti yang akan mendukung bagaimana pembelajaran kita menjadi bermakna ya. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya anak-anakku sekalian. Di bagian penghujung ini Bapak juga terus akan mengingatkan kalian semua, mengingatkan kita semua, patuhi protokol kesehatan ya. Kita tidak perlu berdebat lagi tentang ini. COVID itu nyata. Oleh karena itu, mari kita berupaya ya untuk menjaga diri kita sendiri ya. Karena kalau kita sehat, itu adalah bentuk ungkapan cinta dan kasih kita kepada siapa? Kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang di sekitar kita ya. Kalau hari ini kita memakai masker, hari ini kita menjaga jarak ya, itu bukan karena kita nggak mau, justru itulah bentuk kasih sayang kita ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, tolong diperhatikan dimanapun kalian berada saat ini, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker ya. Ini memang kebiasaan baru yang harus kita akrabi ya. Gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, kemudian ya persiapkan di mungkin saku kalian ya masing-masing itu hand sanitizer yang bisa kita gunakan untuk menjaga kebersihan kita ya. Semua kita berupaya ya, sambil berdoa, jangan lupa ya, kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, kalau nanti pandemi segera ini berakhir, lalu kita diizinkan untuk sekolah masuk, kita bisa bertemu ya, kita bisa banyak bercerita, dan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan pembelajaran yang lebih bermakna ya. Sekali lagi, jangan patah semangat ya, jangan malas apalagi ya masuk ke kelas. Oh ya, saya ingatkan kemarin saya hanya menerima sekitar berapa nih? 20 anak yang mengumpulkan tugas. Itu pun tidak semua. Ya, ada yang mengumpulkannya sepotong tugas yang pertama. Tugas keduanya belum dikumpulkan. Ya, oleh karena itu tolong yang belum itu susulkan aja. Ya. Tugasnya apa? Nyanyi lagu Mars Mardiwana. Ya. Ada yang bilang sama sekali nggak bisa nyanyi, saya tidak percaya. Ya. Karena saya tahu kalian pasti bisa menyanyi. Ya. Dengan begitu saya hanya mau mengatakan saya menghargai kalian. Ya. Saya menghormati kalian dengan apa adanya. Suara yang bagus itu bukan soal merdu saja, tetapi suara yang berasal dari dalam hati. Menyanyikan lagu Mars Mardiwana dengan penuh penghayatan, penjiwaan, itu sangat indah. Meskipun kadang-kadang nadanya belum pas. Iya, kenapa? Karena kalian masih belajar. Ya. Dan saya harus berdamai dengan itu. Saya harus beradaptasi dengan kalian. Nah, nanti kan pertanyaannya lalu misalnya, bagusan mana nanti Pak Dion dengan saya nyanyinya? Iya kan? Atau kalian mungkin jadi bilang, coba Pak Dion bisa nyanyi nggak Mars Mardiwana? Ya. Dan itu nanti, oh iya, saya akan nyanyi.
Mardiwana. Iya loh ya, kita sebagai warga Mardiwana harus bangga dan bisa menyanyikan. Maka wajar kalau kalian kemarin masih nadanya belum pas. Iya, kalian baru tahu dan belum saya ajarkan kok. Baru dengar dari waktu itu yang di-share oleh Pak Engki. Ya. Tapi jangan lupa, dengan belajar kita pasti bisa. Dan nanti saya akan menyanyikan dan akan saya bagi. Ya. Akan saya share nanti untuk lagunya. Ya. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita untuk pertemuan kali ini, dan nanti videonya akan saya sambung untuk pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa ya, tolong diisi untuk soal evaluasinya, karena di dalamnya juga ada refleksi ya, supaya nanti kita tahu bagaimana progres pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selalu belajar bareng Pak Dion.